Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Niarwindari dalam mata pelajaran PPKN. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku paket, buku tulis, dan alat tulis yang kalian miliki ya. Nah, pada pelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang Indonesia sebagai negara kesatuan dan mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan. Semangat dan komitmen kebangsaan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, coba kalian ingat-ingat dulu. Apa sih semangat dan komitmen kebangsaan itu? Bisa kalian buka ya bukunya. Oke, Ibu kasih tahu. Semangat dan komitmen kebangsaan dapat berarti semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang bertalian dengan bangsa. Nah, semangat komitmen kebangsaan ini harus diaktualisasikan untuk menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu nggak? Semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia itu dimulai sejak kapan sih? Ya, semangat dan komitmen kebangsaan itu sudah dimulai jauh sebelum pergerakan nasional pada tahun 1908. Saat itu, Indonesia masih dalam masa penjajahan atau kolonialisme. Coba, siapa yang masih ingat ada berapa periode semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia? Ya, betul. Semuanya dibagi ke dalam 5 periode. Periode pertama yaitu periode sebelum pergerakan nasional atau periode penjajahan sebelum 1908. Nah, periode yang kedua itu adalah periode pada masa pergerakan nasional, yaitu yang dimulai pada tahun 1908. Kemudian, periode yang ketiga yaitu periode pada masa pendudukan Jepang yang berlangsung pada tahun 1942. Dan periode yang keempat yaitu periode pada masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Periode terakhir yaitu periode mengisi kemerdekaan. Oke, nah tentunya periode-periode tadi itu sudah kita lalui dan tugas kita sekarang adalah harus bagaimana menjaga semangat dan komitmen kebangsaan di periode saat ini yaitu setelah kemerdekaan. Baik, sekarang kita masuk ke materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan ditegaskan pula dalam Pasal 37 Ayat 5 bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, selain itu juga MPR telah membuat sebuah ketetapan bahwa negara kesatuan itu tidak dapat dirubah. Artinya, negara kita adalah sebuah negara kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Negara Indonesia hanya memiliki satu ibu kota negara, yaitu DKI Jakarta. Nah, sebagai negara kesatuan, itu bisa dipandang dari 4 segi. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Dan yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Yang ketiga, sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, sosial, dan budaya. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Baik, nah yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Dalam segi politik, Indonesia menerapkan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah
serta ideologi bangsa dan negara. Artinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara itu harus sesuai dan berdasarkan dengan aturan Pancasila. Semuanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 2. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah. Nah, walaupun kita terpisahkan oleh laut, gunung, dan daratan, namun wilayah Indonesia ini merupakan satu kesatuan. Tidak ada negara bagian ataupun tidak bisa dipisahkan ya. Oke, kalian tahu nggak bahwa Indonesia itu pernah melakukan deklarasi yang dilakukan pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Dikenal dengan Deklarasi Juanda, betul. Kita lihat. Nah, apa sih Deklarasi Juanda itu? Deklarasi Juanda adalah pernyataan Indonesia kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Nah, jadi wilayah Indonesia itu bukan cuma daratan saja, namun sudah ditetapkan dalam Deklarasi Juanda bahwa Laut Indonesia sejauh 200 mil itu termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif. Bisa kalian lihat ya. Kemudian selanjutnya itu Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kita sebagai warga negara itu memiliki hak dan kewajiban bela negara. Kalian tahu nggak bela negara itu apa? Bela negara adalah suatu konsep yang dibuat oleh pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga Indonesia itu dapat mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Untuk apa? Untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia. Nah, setiap warga negara itu harus bisa mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Apa saja sih contoh ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan masa kini? Banyak sekali ya contohnya, misalnya seperti masuknya budaya asing, sehingga generasi muda kurang mengenali budayanya sendiri dan lebih menyukai budaya luar. Nah, itu merupakan ancaman di bidang sosial dan budaya. Kemudian juga banyaknya masuknya ideologi-ideologi baru, itu merupakan ancaman di bidang ideologi. Dan masih banyak contoh lainnya. Oke, nah selanjutnya Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Maksudnya adalah kekayaan wilayah Nusantara baik yang potensial atau yang efektif merupakan modal dan milik bersama bangsa. Jadi, negara Indonesia itu berhak mengelola apapun sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita. Seperti itu. Yang terakhir, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnis, ras, dan golongan. Nah, bangsa Indonesia ini pada hakikatnya satu, sedangkan keberagaman kita itu menggambarkan kekayaan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan. Bagaimana sih sikap kita sebagai generasi muda untuk tetap terus memupuk semangat dan komitmen kebangsaan? Sikap yang pertama yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air itu seperti apa? Cinta tanah air atau nasionalisme itu bisa dilakukan dengan cara menjaga keamanan wilayah, menjaga kelestarian,
mengolah kekayaan alam, dan bagi kalian seorang pelajar, kalian harus rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan. Yang kedua, sikap yang bisa kita lakukan yaitu membina persatuan dan kesatuan. Seperti apa contohnya? Misalnya, menghormati antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan manusia, menjalin persahabatan, mempelajari budaya sendiri, dan juga memahami budaya lain, serta memperluas pergaulan dan bersikap empati. Yang ketiga ialah sikap rela berkorban atau patriotisme. Kalau tadi yang pertama itu nasionalisme atau cinta tanah air, nah yang ketiga ini adalah sikap patriotisme. Seperti apa sih contohnya? Nah, yang pertama, kalian harus mampu berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja. Untuk siapa? Untuk apa? Yaitu untuk negara kita. Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI, kemudian berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, berkorban dengan harta yang dimiliki jika kalian mau dan mampu ya. Oke, sikap yang keempat yaitu sikap tentang pengetahuan budaya. Kalian sebagai generasi muda itu harus mengetahui, minimal kalian tahu dan mengenali budaya Indonesia. Kemudian kalian juga harus siap menghadapi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan siap dengan kekuatan pertahanan dan keamanan dan kesiapan perekonomian rakyat. Baik, terima kasih. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.